Halo saudara, balik lagi sama aku dan Ready. Nah oke, di video kali ini aku mau bahas tentang satu motor baru, yaitu di kategori sport firing, yakni GPX Demon GR200R. Ya, namanya cukup panjang ya. Jadi buat yang belum tahu, GPX ini adalah brand atau merek dari Thailand sana. Jadi Thailand nggak cuman terkenal sama part-part modif atau part racingnya ya, macam Shock SS atau yang lainnya. Jadi mereka juga punya pabrikan motor, yaitu namanya GPX ini. Jadi GPX ini sebelumnya udah pernah ya ngeluarin sport firing 150cc, yaitu GPX Demon 150R yang bentuknya macam Panigale tapi mini. Jadi kayak Ducati Panigale tapi bentuknya kecil ya, dipakai roda ring 14. Nah, baru di bulan ini, tepatnya kemarin kalau nggak salah, ini GPX mengeluarkan lagi sport firing 200cc yang namanya, kataku tadi, GPX Demon GR200R. Jadi langsung aja ya kita bahas dari bentuknya. Dia bener-bener serba lancip, dari mulai depan, samping, belakang, tarikan-tarikan garisnya ini benar-benar serba lancip semua. Dan menurutku ini benar-benar futuristis banget, jadi nggak kalah sama pabrikan Jepang maupun Eropa. Nah, kita ke bagian depan. Bagian depan headlampnya dia sudah menganut full LED ya. Jadi headlampnya ada di sini, headlamp utamanya. Kemudian di sini ada semacam alis atau DRL. Nah, mungkin buat kalian ada yang bilang kalau ini mirip kayak Yamaha R6 ataupun Yamaha R1. Cuman kalau menurutku pribadi, ini lebih mirip ke superbike elektrik atau hyperbike elektrik ya. Itu namanya Damon Hyperbike. Jadi dia superbike tapi elektrik. Bentuk tatanan lampu-lampunya dia mirip-mirip kayak Demon GR200R ini. Jadi lebih mirip ke hyperbike elektrik Damon itu. Hampir mirip ya, namanya Damon sama Demon. Dibandingin ke arah R6 ataupun R1. Jadi lampu sennya di sini juga udah LED. Kemudian di sini ada semacam lubang ya. Nah, ada semacam lubangnya. Kurang tahu juga sih ini dia sebagai pasokan udara ke filter atau cuman sekedar hiasan kayak Yamaha R15 V3. Bentuknya kayak gini bener-bener agresif, keren banget sih ya ini kalau menurutku. Kemudian ke bagian samping. Nah, bagian samping di sini juga tarikan-tarikan tajamnya juga kelihatan banget kayak gini. Kemudian buntut belakang juga bener-bener truncing. Ini sumpah sih, kalau ini beneran sih kalau menurutku bener-bener keren. Seandainya masuk ke Indonesia, mungkin bakalan banyak yang tertarik apabila di set di range harga di bawah motor 150cc pabrikan Jepang. Nah, bentuknya kayak gini, knalpotnya juga cukup gede kayak gini bentuknya. Kemudian ke bagian dashboard. Nah, di sini dia stangnya menganut tipe underyoke ya, jadi kayak gini. Kemudian buat kuncinya dia masih belum mengaplikasikan sistem kunci bermagnet, jadi masih polos biasa kayak gini. Kemudian panel-panelnya di sini ada lampu jauh, lampu dekat, kemudian lampu sen, di sini ada klakson, kemudian starter, ini hazard sama engine kill switch. Kemudian buat tatanannya mirip kayak Honda ya, dibalik dia klaksonnya ada di bawah, sedangkan lampu sennya ada di bagian tengah. Kemudian speedometernya dia sudah full digital. Nah, ini jadi udah full digital dan berwarna. Nah, ini yang mungkin nggak dimiliki di pabrikan Jepang kelas 150 sampai 250 cc. Bisa kita di sini dia ada RPM, kemudian fuel meter, di sini speedometer, kemudian ini ada indikator suhu. Kemudian di sini ada ADJ, ini kayaknya adjust ya atau pengaturan, kurang tahu juga sih buat ngatur apaan. Kemudian di sini ada indikator netral, lampu jauh, check engine, indikator aki, sama ini mungkin indikator hazard ya kayaknya loh. Aku juga kurang tahu. Biasanya ini kalau nggak salah ada di mobil. Kemudian di sini ada indikator jam, indikator gigi. Kemudian di sini ada
odometer, trip meter, sama kayaknya ini bisa di set kita mau pilih mil per hour atau kilometer per hour. Nah kayak gitu. Kemudian di sini ada indikator lampu sennya juga, kiri kanan. Bentuknya cukup atraktif dan enak dilihat kalau menurutku. Kemudian kita beralih ke bagian belakang. Nah belakangnya ini kayak kataku tadi ya, benar-benar lancip, keren banget sih ini. Jadi spakbornya dia model gantung kayak motor-motor kekinian, kayak gini bentuknya. Roda-rodanya sendiri, kaki-kakinya sendiri dia menggunakan ban ukuran 140. Kemudian untuk velgnya kemungkinan dia menggunakan ukuran 4 inch, tapi kurang tahu juga sih karena di webnya nggak ada, aku cek. Kemudian buat depan kayaknya dia memakai ukuran velg 2,75 in dengan ban ukuran 100. Jadi bentuknya dari samping belakang kayak gini. Nah ini stop lampnya dia model pisah ya, jadi dibagi kanan kiri, dan ini bentuknya beneran sih cakep banget, keren banget. Dia LED tipis kayak gini, dia tipis tapi agresif dan dilihatnya ini enak kalau menurutku. Kemudian di sini ada lampu sennya yang udah LED juga. Kemudian dia sudah menganut model split seat, jadi terpisah ya antara jok boncenger sama ridernya. Nah kemudian di sini ada semacam aksen cowakan yang menimbulkan kesan futuristis, jadi mirip kayak motor-motor Eropa ataupun motor-motor pabrikan Jepang saat ini. Kemudian ke bagian tangki, di sini kalau aku lihat ya ini sepertinya menganut tipe kondom atau cover, jadi tangki aslinya ada di dalam dan ini di cover semacam kayak plastik. Dan bentuk covernya ini juga futuristis banget ya, dilihatnya ini enak, jadi menimbulkan kesan 3D kayak gini bentuknya. Nah kemudian ke bagian suspensi depan. Nah bagian suspensi depannya ini dia sudah menganut tipe upside down yang ukurannya kalau nggak salah sekitar 42 mm, di mana ini cukup gede ya, karena seperti CBR 250RR kemudian R15 V3 itu suspensinya berukuran 38 mm, sedangkan ini berukuran 42 mm. Jadi cukup gede buat ukuran motor 200 cc. Kemudian ke bagian rangka. Nah rangka ini motor menganut model tralis atau rangka truss frame ya. Kemudian bentuk konstruksinya mirip kayak konstruksi rangkanya Honda CB150 ataupun CBR 150, di mana mesinnya ini juga menjadi bagian dari rangkanya. Bentuknya kayak gini ya, dia dicat warna merah. Kemudian di bagian swing arm ini dia bentuknya masih kotak biasa dan kurang tahu juga ini dia memakai bahan besi biasa atau aluminium. Kemudian di bagian shock belakang dia menggunakan sistem link, jadi nggak langsung nempel di swing arm. Dan yang kerennya lagi, swing armnya ini dia memakai merek yang berasal dari negara yang sama, yaitu ISS. Nah jadi nasionalismenya benar-benar kental banget. Kemudian di sektor mesin, GPX Demon GR200R ini menggunakan kapasitas mesin 200 cc atau lebih tepatnya 198 cc, SUHC 2 klep dengan pendingin oli, jadi masih menggunakan oli ya, belum menggunakan radiator. Kemudian buat masalah power ini juga nggak tahu dia kurang pede atau memang buat kejutan kayak gitu. GPX Demon GR200R ini masih belum dibuka buat power mesinnya, cuman kalau buat torsinya dia sekitar 17 Nm. Jadi sayang sih ya kalau menurutku, bodinya sudah bagus, sudah keren banget, serba lancip, futuristis, cuman mesinnya kurang ngangkat. Dia masih SUHC, kemudian 2 klep, powernya pun juga kemungkinan di angka 16 sih kalau aku nebak ya, 16 atau 17 HP-an. Kemudian buat masalah harganya sendiri, kalau di Thailand sana kalau dikurskan ke rupiah, ini motor dijual seharga 35 jutaan. Nah jadi kalau di Indonesia sini dia masuk ke kategori sport 150 cc ya, sedangkan ini motor sendiri dia kapasitasnya 200 cc. Kemungkinan kalau masuk ke Indonesia sini mungkin bakalan lebih mahal karena terkena pajak impor dan lain-lain. Cuman kayaknya menarik sih kalau memang ini motor bakalan masuk ke Indonesia.
melihat dengan modelnya yang udah keren banget kayak gini. Ya mungkin itu aja buat vlog ini, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Oke, yang kira di dadah.